Halo, dalam tutorial kali ini kita akan belajar membuat kalkulator sederhana menggunakan React.js. Di sini saya sudah menginstal modul-modul yang saya butuhkan. Kita coba lihat package JSON-nya. Di development dependencies ini saya sudah menginstal Bubble Core, kemudian Bubble Loader. Ini untuk meload JSX atau JavaScript versi terbaru iOS 6 ya. Kemudian iOS preset 2015, iOS Bubble preset React, kemudian preset stage 1. Ini untuk pendukung dari Bubble itu sendiri ya. Kemudian CSS loader ini buat CSS. Nah, tapi teman-teman ini nggak wajib ya. Kalau kalian mau menggunakan CSS, nah ini mesti diinstal. Tapi kalau untuk praktek yang sekarang kita nggak membahas ini. Yang perlu kalian install ini dan ini, Webpack dan Webpack Dev Server. Ini untuk membuat file bundle-nya atau mengconvert ke JavaScript versi sekarang, dan Webpack Dev Server ini untuk membuat servernya ya. Nah, di sini saya install untuk dependencies-nya tentunya React dan React DOM. Ya, pada artikel yang saya tulis pada Domain School Blog, saya sudah membahas tentang cara menggunakan atau cara menginstal React.js ini. Nah, sekarang kita akan langsung coba buat. Nah, di sini saya sudah menjalankan servernya, Webpack Dev Server. Jadi udah jalan ya, localhost /2222. Ini adalah port yang saya sudah setting pada Webpack konfigurasi di sini. Ini portnya. Oke, kalau sudah kita akan coba untuk mulai membuat perintah React.js. Nah, pastikan dia sudah running, artinya si bundle-nya ini sudah berhasil. Nah, di sini saya ketikkan JavaScript native dokumen getElementById container, karena di sini saya sebagai kontainernya namanya adalah ID container. Nah, kalau di sini misalnya bebas ya, misalnya di sini wrapper. Nah, teman-teman di sini tinggal ketikkan aja wrapper gitu. Nah, sekarang kita akan langsung merequire atau import library React. Kita import React from React. Untuk merendernya kita import React DOM from React strip DOM. Ini bebas ya teman-teman. Kalau ini wajib nih, kalau kita nggak kasih nama React ini error. Kalau yang React DOM ini bebas untuk nama ininya, labelnya. Nah, ini adalah modul yang kita sudah install dari Node.js, yakni ini React dan React DOM. React ini untuk mengimport atau menggunakan library-library yang disediakan oleh React. Sedangkan React DOM ini fungsinya untuk merender, untuk ditampilkan pada halaman browser. Oke. Nah, sekarang kita coba buat kelas, kita testing kelas app extends React. Di sini extendnya harus ke komponen, extend komponen. Kita coba ketikkan render, kemudian return. Kita ketik hello. Nah, sekarang kita gunakan React DOM.render. Kita panggil kelas app, kemudian kita tampilkan di dokumen ID container di HTML ini.
Nah, sekarang kita coba lihat hasilnya. Nah, ini udah jalan ya. Nah, sekarang kita lihat di development toolnya. Ini udah ada kontainer ya. Ini adalah HTML kelas kontainer yang kita buat di HTML index.html. Ini adalah yang dirender di dalam React.js. Mulai dari sini. Nah, saya di sini mewajibkan teman-teman menginstal plugin browser. Yang pertama adalah React Detector. Ini fungsinya untuk mengetahui apakah website atau halaman website tersebut menggunakan React atau tidak. Kalau misalnya menggunakan React, maka ini warnanya nyala atau warna hijau ya, warna biru ya. Kalau teman-teman buka Instagram atau Facebook, ini nyala biasanya, harusnya nyala. Kalau yang bukan menggunakan React, misalnya kita buka website lain, nah ini dia nggak nyala ya, artinya si website Detik ini nggak menggunakan React.js. Kemudian yang kedua, saya wajibkan untuk menginstal React Developer Tools. Ini fungsinya untuk mendebug React. Nah, nanti akan muncul di Development Tools ini, menu ini, React ini. Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, ini hasilnya seperti ini. Oke. Oke, kalau sudah, kita langsung balik lagi ke sini. Sekarang kita akan membuat form dulu untuk mengisi numbernya. Kita ketikkan div Oke. Kita ketik div form group. Karena saya menggunakan Bootstrap, jadi saya ketik class name form group. Ini untuk nilai 1, nilai 2, dan ini adalah operator. Kita pakai select option plus minus kali dan bagi. Ini kita isikan value-nya, disamain. Oke, seperti ini. Kita coba lihat dulu hasilnya ya. Nah, jadi seperti ini. Kita perlu kasih kelas Bootstrap. Pakainya class name form control. Dan jangan lupa kita ketik button kelas button primary. Oke. Nah, seperti ini. Ini kita kasih lebarnya jangan 12 ya. Kalau MD 4 ya, kira-kira seperti ini. Nah, ini kita kasih ke samping ini, ke samping aja, jadi seperti ini biar enak ngelihatnya. Ya, jadi seperti ini. Oke. Nah, sekarang yang akan kita lakukan adalah menampung nilai-nilai yang kita masukkan dalam form ini.
Di sini kita buat dulu metode constructor. Jadi ini sama seperti PHP ya, construct ini fungsinya untuk metode yang dijalankan terus-menerus gitu, atau dijalankan sebelum metode lain dijalankan. Kalau di dalam React.js ini, constructor ini lebih untuk membuat state atau melakukan binding terhadap metode lain. Nah, kita ketikkan super. Super ini kalau di PHP mirip seperti parent construct, yakni mengambil nilai construct dari induknya. Ya. Di sini kita buat state. Kita ketik nilai 1, kita isi dengan 0 atau 0 juga boleh. Nilai 2, kemudian operator dan hasil. Oke. Nah, sekarang kita buat metode untuk menghandle submit. Di sini kita akan menggunakan ref sebagai alat untuk menampung value dari sebuah form. Kalau di PHP itu mirip seperti name. Kita menampung isi dari form menggunakan name. Nah, di sini kita menggunakan ref. Jadi ketikkan di sini input dan select. Kita ketikkan ref. Di sini adalah namanya, nama refnya. Kita isikan aja nilai 1. Nilai 2. Di selectnya kita isikan ref operator. Oke, kalau sudah, kita jangan lupa ini dibungkus dengan form. Di sini kita nggak menggunakan action, jadi kita ganti dengan on submit. Ini fungsinya sama dengan action. Ini cuma dia buat JavaScript ya. On submit. Di sini kita panggil method this handle submit. Sekarang kita coba tampung. Kita log dulu. This refs pakai S ya, this refs, kemudian nilai 1. Kita lihat. Konsol. Oke. Nah, ini kita harus binding dulu. Jadi kita binding di atas di sini. Bind this. Nah, ini belum membungkus ya. Kita pastikan form ini membungkus. Oke, kita coba lagi. Nah, karena dia loading seperti ini, jadi kita harus menyetop event ya. Karena kalau form itu pas kita klik submit, dia bakal ngeload atau merefresh halaman browser. Jadi kita ketikkan di sini event atau aja. Kemudian event
prevent default. Nah, ini adalah hasil dari refs. Kita mendapatkan tag HTML-nya. Oke, bagaimana caranya kita mendapatkan value-nya? Jadi kita ketikkan di sini dot value. Nah, ini sudah dapat. Oke. Jadi intinya si ref ini fungsinya untuk mendapatkan properti-properti dari si tag HTML tersebut. Dia sama seperti event target ya. Oke, sekarang kita tampung value nilai 1. Kita kasih var nilai 1. Kemudian nilai 2. Dan operator. Kita log nilai 1, nilai 2, operator 1, 2. Nilai ini salah. Nilai 2. 1, 2. Nah, ini udah dapat. Oke. Sekarang kita langsung proses. Seperti biasa kita buat kondisi. Operator plus di sini kita ketikkan hasil nilai 1 plus nilai 2. Oke. Nah, di sini kita harus mendefinisikan dulu variabel hasil. Var hasil. Kemudian kita langsung set state. Kita copy, kita masukkan nilai 1, nilai 1, nilai 2, operator, dan hasil. Oke, sekarang kita coba tampilkan hasilnya ini di bawah form. Di sini ya. Misalnya kita bungkus dengan H1, kita panggil state hasil 1, 2, 2 plus hasilnya 22. 2 kurang 2 minus kali, benar, minus 2. Nah, ini teman-teman, ini ada yang salah ya. Jadi kalau plus dia malah jadi string dia. Kalau kita isi plus jadi 4, 2, bukannya 6. Tapi kalau minus dikurang, ini benar. Nah, ini karena apa? Karena JavaScript itu untuk karakter dari plus ini bisa berarti jumlah dan bisa berarti juga sebagai penghubung string. Kalau di PHP itu penghubung string kita menggunakan titik, tapi kalau di JavaScript kita menggunakan plus ya.
Jadi biar dia dianggapnya sebagai plus untuk matematika, jadi kita bungkus aja yang ini, nilainya ini, dengan function inval atau integer val. Ini fungsinya untuk merubah string menjadi integer. Oke. Kita coba lagi. 3 tambah 3 inval JavaScript. Kita menggunakan present in ya, bukan inval ya. Parse in. 2 tambah 3. Nah, ini udah jadi 5. Oke, sekarang kita coba buat handle hasilnya. Handle hasil if state hasil, jika ada hasil maka kita return P, kita kasih kelas alert success. Nah, di sini kita masukkan hasilnya. Nggak perlu pakai H1. Oke. 3 tambah 3. Oke, kita belum panggil ya. Kita panggil di sini handle hasil. Kita panggil di bawah form ini. This handle hasil. 3 tambah 4 hasilnya 7. Nah, misalnya kita mau menampilkan juga nilai 1 dan 2-nya dan operatornya. Oke, jadi seperti ini hasilnya. Nah, ini kita bisa tampung juga. Jadi biar nggak panjang seperti ini, kita buat nilai 1, nilai 2, operator, dan hasil. This state. Oke. Nah, ini udah selesai ya. Kita sudah berhasil membuat kalkulator menggunakan React.js. Baik, sampai di sini saja. Sampai ketemu lagi pada tutorial selanjutnya. Terima kasih.